Bhinneka Tunggal Ika lewat Asrama Mahasiswa Nusantara. Penerapan Pancasila dalam dunia pendidikan semakin masif dilakukan pemerintah. Demi menciptakan persatuan dan keadilan sosial, pemerintah melalui Badan Intelijen Negara atau BIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama membangun Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN bagi putra-putri daerah yang dikuliahkan di Pulau Jawa secara gratis. Guna memfasilitasi mahasiswa dari Timur Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, mendirikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya, Jawa Timur. Pembangunan AMN mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 106 tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN sebagai wadah pembinaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi dengan menyediakan asrama bagi mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang kuliah di kota atau kabupaten lain. Selain Surabaya, sejumlah kota besar juga sudah dicanangkan menjadi tempat dibangunnya AMN, seperti Makassar, Sulawesi Selatan, dan Manado, Sulawesi Utara. Para mahasiswa diberikan beasiswa penuh LPDP dari Kementerian Keuangan selama berkuliah, termasuk biaya hidupnya. Para mahasiswa Papua merasa terbantu dengan adanya perhatian dari pemerintah ini. Mereka bertekad berkuliah dengan sungguh-sungguh untuk kembali membangun tanah kelahirannya. Presiden Jokowi menekankan, dibangunnya Asrama Mahasiswa Nusantara ini untuk menyatukan putra-putri dari berbagai wilayah di Indonesia dalam satu tempat tinggal, sehingga persatuan dan kesatuan dapat semakin erat, terbangun dan menghasilkan gotong royong dalam membangun Indonesia pada masa mendatang. Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara ini untuk kita saling mengenal. Mahasiswa dari Papua kenal dengan yang dari Aceh di asrama ini, begitu juga dengan mahasiswa dari daerah-daerah lainnya. Tujuannya agar rukun dan kompak, karena di asrama diberikan wawasan kebangsaan, tutur Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebagai ayah asuh para mahasiswa di AMN. Ya, ucapan tersebut dilontarkan oleh Kepala BIN Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo karena sebagai sosok yang dicintai masyarakat, termasuk generasi muda. Budi Gunawan berharap Jokowi bisa menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN Surabaya. Jokowi ingin AMN menjadi rumah kebinekaan. Kita tentu setuju sekali dengan statement dari Presiden Jokowi. Kita ketahui kalau Indonesia memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Artinya, keberagaman itulah yang menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Sehingga, dengan berkumpulnya mahasiswa dari seluruh Indonesia di asrama AMN, bangsa dan negara Indonesia akan lebih kuat pada masa mendatang. Karena bukan hanya sebagai hunian untuk para mahasiswa penerima beasiswa semata, namun AMN Surabaya juga memiliki fungsi untuk beberapa kegiatan pembinaan yang penyelenggaraannya didukung langsung oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. AMN Surabaya dibangun dengan memanfaatkan lahan milik Pemprov Jawa Timur seluas 9.975 meter persegi. Kita sangat mengapresiasi BIN yang menjadi lokomotif pembangunan AMN. Bagi kita, selama menjadi kepala BIN, langkah-langkah yang diambil Jenderal Polisi Budi Gunawan kadang memang menarik dan agak beda dengan kaidah yang biasa berlaku pada aparat intelijen, seperti serba senyap dan tertutup dalam bekerja. Sebagai kepala BIN, dirinya juga memilih untuk bertindak tidak hanya sebagai mata dan telinga negara, tapi juga ikut berjibaku di lapangan bergotong royong dengan lembaga lain. Luar biasa Pak Budi Gunawan ini. Beberapa kiprah BIN yang dinakodai oleh Bapak Budi Gunawan alias BG adalah diantaranya berperan dalam penemuan obat COVID-19. Pada tahun 2020, penemuan obat COVID-19 diprakarsai oleh BIN, TNI Angkatan Darat, Polri, dan Universitas Airlangga. Ditambah lagi,
Bin juga pernah memamerkan pasukan khusus Raja Wali saat acara inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Keren juga, karena Bin punya pasukan berkualifikasi kombatan atau paramiliter. Walaupun Budi Gunawan jarang tampil ke muka publik, semua peristiwa di atas sudah cukup membuktikan seperti apa kompetensi dan karakter Budi Gunawan sebagai kepala BIN. Tentunya masih teringat di pikiran kita bahwa peristiwa rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus pasca Pilpres 2019 lalu ada peran menjembatani rekonsiliasi antara kedua capres tersebut pada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Dan masih banyak peran serta kontribusi BIN dalam perkembangan negara, termasuk adalah pembangunan asrama mahasiswa Nusantara. Budi Gunawan meraih bintang 4 saat Presiden Jokowi melantiknya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pada tanggal 9 September 2016 di Istana Negara. Budi Gunawan menerima tanggung jawab besar ini sebagai amanah dan pengabdian diri pada NKRI. Budi Gunawan siap berkorban segalanya untuk negara. Budi Gunawan juga bertekad akan mengadakan perbaikan dan penguatan di internal BIN. Dan terbukti, sampai saat ini, BIN dipimpin Budi Gunawan sudah mengalami banyak kemajuan. BIN semakin memadai dalam memprediksi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk kesuksesan Indonesia menjadi presidensi G20. Pasti ada turut andil BIN yang dipimpin oleh Budi Gunawan. Dengan kegigihan dan loyalitas yang sudah ditunjukkan Budi Gunawan, itu semua sudah cukup untuk membuktikan bahwa Budi Gunawan memang ahli dan profesional di bidangnya. Kemampuan memimpin atau leadership ability dan relasi yang sangat banyak dari berbagai kalangan adalah nilai lebih yang ada dalam diri Budi Gunawan. Budi Gunawan mampu merangkul semua kalangan, mulai dari para pejabat, negarawan, pemuka agama, sampai rakyat biasa. Semuanya itu tak lepas dari modal personal approach dan kemampuan berkomunikasi dengan baik yang dimiliki Budi Gunawan. Dengan rekam jejak atau track record seperti yang sudah dijelaskan di atas, Budi Gunawan sangat mampu dan berhasil untuk mendukung Presiden Jokowi dalam menciptakan stabilitas dan keamanan negara dengan sebisa mungkin meminimalisir tingkat kegaduhan yang tak disukai Presiden Jokowi atau propaganda negatif yang kadang sering dilontarkan oposisi dan juga para kadrun. Dengan demikian, Presiden Jokowi bisa terus fokus membangun negeri ini tanpa harus direpotkan dengan keributan yang muncul dari dalam dan luar negeri, termasuk kegaduhan yang dengan sengaja diciptakan terus-menerus oleh kubu oposisi. Untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Rasanya, bukan tidak mungkin jenjang karir dari seorang Budi Gunawan ke depannya akan semakin cemerlang dan layak mendapat tempat dan amanah yang lebih besar lagi.